Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati Mukhlis. Saya dari kelas 4F dengan NPM 0204-2311-297. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas-tugas saya yang berjudul Risiko Falas dan Risiko Financing. Selanjutnya ada latar belakang dalam dunia bisnis yang semakin global dan terhubung. Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan dan kelangsungan operasional mereka. Di antara risiko-risiko tersebut, risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau financing adalah dua jenis risiko yang sangat relevan, baik untuk perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional maupun domestik. Kedua risiko ini berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan investasi, pembiayaan serta strategi pertumbuhan jangka panjang. Pengelolaan risiko falas dan risiko pembiayaan sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan kesehatan finansial perusahaan. Tanpa pengelolaan yang tepat terhadap kedua risiko ini, perusahaan dapat terjebak dalam situasi yang merugikan seperti menurunnya profitabilitas, kegagalan dalam membayar hutang, dan akhirnya mengalami krisis finansial. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk mengembangkan kebijakan keuangan yang adaptif, responsif terhadap perusahaan kondisi pasar serta faktor internal yang memengaruhi risiko keuangan. Selanjutnya, konsep dasar risiko falas dan risiko financing pada konteks bisnis. Risiko valuta asing atau risiko falas adalah risiko akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara seperti ekspor, impor atau memiliki pinjamannya dan aset dalam mata uang asing sangat rentan terhadap risiko ini. Fluktuasi nilai tukar dapat membuat biaya pembelian dari luar negeri menjadi lebih mahal atau mengurangi nilai terhadap penjualan luar negeri. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalami risiko translasi, yaitu perubahan nilai aset atau kewajiban ketika dikonversi ke dalam laporan keuangan mata uang domestik. Sementara itu, risiko pembiayaan fixed financing mengacu pada ketidakpastian yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan memperoleh dan mengelola dana. Risiko ini muncul ketika terjadi kenaikan suku bunga, kesulitan mendapat pinjaman atau krisis likuiditas yang membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Misalnya, perusahaan yang bergantung akan terkena dampak langsung jika suku bunga meningkat atau lembaga keuangan pinjaman karena kondisi pasar yang tidak stabil. Selanjutnya, B. Jenis-jenis risiko falas dan risiko financing yang dihadapi oleh perusahaan. Jenis-jenis risiko valuta asing atau risiko falas. Yang pertama ada risiko transaksi. Risiko ini muncul saat perusahaan melakukan transaksi bisnis seperti membeli atau menjual barang atau jasa dalam mata uang asing dan belum menyelesaikan pembayaran atau penerimaan. Perubahan nilai tukar antara waktu kontrak dibuat dan waktu pembayaran dilakukan bisa menyebabkan keuntungan atau kerugian. Yang kedua, risiko translasi. Risiko ini berkaitan dengan perubahan nilai laporan keuangan perusahaan multinasional ketika hasil keuangan anak perusahaan luar negeri dikonversi ke mata uang induk perusahaan. Ini tidak memengaruhi arus kas langsung tetapi berdampak pada neraca dan laporan laba rugi. Yang ketiga, risiko ekonomi. Risiko ini terjadi dalam jangka panjang dan berkaitan dengan dampak perubahan nilai tukar terhadap daya saing dan posisi pasar perusahaan secara keseluruhan. Berbeda dengan risiko transaksi atau translasi, risiko ini dapat mengubah arus kas masa depan dan strategi operasional. Selanjutnya, jenis-jenis risiko pembiayaan. Yang pertama, risiko suku bunga. Risiko ini timbul ketika terjadi perubahan suku bunga yang memengaruhi biaya pinjaman perusahaan. Jika perusahaan menggunakan utang dengan bunga variabel, maka kenaikan suku bunga akan meningkat beban bunga dan menurunkan laba bersih. Yang kedua, risiko likuiditas. Merupakan risiko ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya karena kekurangan kas atau aset likuid
Masalah ini biasanya terjadi karena ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar. Yang ketiga, risiko financing. Risiko ini terjadi ketika perusahaan gagal memperpanjang atau mengganti pembiayaan yang akan jatuh tempo dengan pinjaman baru. Hal ini bisa terjadi karena memburuknya kondisi keuangan perusahaan atau perubahan kondisi pasar. Yang keempat, risiko kredit. Sebagai bagian dari pembiayaan ini adalah risiko di mana pihak yang memberikan pinjaman menghadapi kemungkinan peminjam tidak dapat membayar kembali utangnya. Dalam konteks perusahaan ini berarti ada potensi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan karena rendahnya tingkat kepercayaan dari pemberi pinjaman. Selanjutnya, C. Penerapan strategi manajemen risiko oleh perusahaan dalam menghadapi kedua risiko. Yang pertama, strategi menghadapi risiko nilai tukar mata uang berubah yang dapat memengaruhi nilai transaksi, aset atau kewajiban perusahaan. Untuk menghadapi risiko ini, perusahaan dapat menerapkan strategi berikut. Yang pertama, hedging atau lindung nilai. Yang kedua, mencocokkan arus kas. Yang ketiga, diverifikasi mata uang. Yang keempat, menetapkan harga dalam mata uang domestik. Yang kedua, strategi menghadapi risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan muncul ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana atau menghadapi beban bunga yang tinggi akibat kondisi keuangan atau pasar. Untuk mengatasinya, strategi berikut bisa digunakan. Yang pertama, perencanaan arus kas yang baik. Kedua, membentuk dana cadangan. Yang ketiga, diverifikasi sumber pembiayaan. Yang keempat, mengelola risiko suku bunga. Yang terakhir, menjaga rasio utang terhadap akuitas. Selanjutnya, tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam mengelola risiko falas dan risiko financing. Mengelola risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan adalah tantangan besar bagi perusahaan, terutama yang terlibat dalam perdagangan internasional atau yang bergantung pada pembiayaan eksternal. Dalam mengelola risiko-risiko ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, ketidakpastian pasar dan fluktuasi nilai tukar atau risiko falas. Yang kedua, kompleksitas dalam pengelolaan utang dan pembiayaan. Yang ketiga, biaya tinggi dalam penerapan strategi manajemen risiko. Yang keempat, kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam manajemen risiko. Yang terakhir, ketergantungan pada kondisi eksternal yang tidak dapat dikuasai ke instrumen keuangan untuk manajemen risiko. Baik, selanjutnya pengaruh risiko falas dan risiko financing terhadap stabilitas keuangan dan operasional perusahaan. Yang pertama, pengaruh risiko valuta asing atau risiko falas. Yang kedua, pengaruh risiko pembiayaan. Yang ketiga, dampak gabungan risiko falas dan risiko pembiayaan. Baik, selanjutnya ada regulasi pemerintah dan kebijakan berperan dalam mendukung pengelolaan falas dan risiko financing di Indonesia. Regulasi pemerintah dan kebijakan moneter di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan mengelola risiko valuta asing atau risiko falas dan risiko pembiayaan atau risiko financing. Risiko falas timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat memengaruhi perusahaan.